Sebelum mulai video ngopi ini, marilah sama-sama kita apresiasi. Sebelum mulai video ini, gue pengen ngucapin apresiasi yang setinggi-tingginya buat Om Ferry Irwandi. Karena apa yang dilakukan sama beliau di acara ini bener-bener luar biasa banget. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan ilmu ya, dibutuhkan persiapan yang sangat amat matang gitu ya. Dan akhirnya setelah gue nonton 3 jam bareng lulu semua sampai gue harus begadang gitu ya, itu cukup bisa gue kasih tahu kalau misalnya Om Ferry sangat amat berhasil dalam mewakilkan amarah dan juga kekecewaan dari masyarakat yang rame di media sosial ataupun yang udah turun ke jalan tentang tunjangan ataupun tentang segala macam kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia sendiri. By the way, selamat datang di Ngopi, Ngobrolin Persen Indonesia bersama gue, your favorite Tangko Om Ray. Dan di video Ngopi kesempatan kali ini sesuai dengan judul dan juga thumbnail, gue bakal coba buat ngasih tahu inti dari talk show dan juga acaranya Om Aiman ini. Oke, acara yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di media sosial karena basically di masa tenang di mana orang-orang udah pada istirahat setelah demo dari tanggal 25 sampai tanggal 28 gitu ya. Kita diberikan sebuah tontonan di mana bisa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang vokal sama orang-orang yang emang berasal dari pihak pembuat kebijakan atau pemerintah. Dan juga di sini ada pengamat politik plus ada ketua relawan juga yang kalau misalnya kita lihat gitu ya secara objektif mungkin ini relevan karena mereka juga mantan dari aktivis katanya 98 dan segala macam. Nah, talk show ini dihadiri sama beberapa tokoh-tokoh. Oke, dari yang pertama Om Ferry Irwandi jelas ini menjadi daya tarik utama pada akhirnya kenapa orang nontonin live streamingannya. Yang kedua ada Sulaiman B. Ponto. Ini yang dua dari kiri gitu ya. Beliau mewakili Polri sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Kemudian ada Pangi Syarwi Caniago. Ini yang paling kanan. Sebelahnya Om Ferry sebagai pengamat politik. Terus abis itu ada Irjen Purnawiran Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Ini ada di sebelahnya Om Ferry, sebelah kanan Om Ferry. Oke. Terus habis itu ada Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Ini yang paling kiri. Oke, seingat gua. Terus ada Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Wait, bentar. Antara Pak Edi atau Pak Mardiansyah gitu ya. Ini yang paling kiri pokoknya. Gue lupa ingat, soalnya juga ada ketua relawan juga di sebelah kiri nih di antara para penonton. Terus kemudian ada dari sisi pemerintah, itu ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ya. Beliau juga mantan aktivis. Terus abis itu ada gestar, salah satunya ibu-ibu yang nyuruh anaknya buat ngebalikin jamnya Syahroni, Bu Andriana. Dan menurut gue ini kehadiran beliau bener-bener bagus banget. Selain karena kita bisa dapat contoh yang bagus gitu ya untuk bisa mengembalikan yang bukan hak milik kita gitu ya, dan juga mengajarkan kepada anak-anak. Gue suka banget sama bagaimana caranya beliau berbicara, public speakingnya bagus banget di tengah acara yang emang dihadiri dan juga dilihat sama banyak banget orang-orang, entah itu dalam ruangan ataupun dalam acara live streamingannya sendiri. Gokil, bagus banget public speakingnya. Dan bahkan menurut gue gitu ya, public speakingnya dia itu bahkan bisa lebih bagus di antara beberapa narasumber yang ada di sini gitu. Nah, yang amat disayangkan ya, kalau misalnya gue dari thumbnail gitu ya, harusnya ada Pak Haris Azhar sama Pak Yusuf Kalla gitu. Cuman di sini katanya mereka berhalangan hadir. Oke, Pak Haris Azhar terus aja Pak Yusuf Kalla, Wapres ke-10 dan juga yang ke-12. Yang kalau misalnya kita lihat dari thumbnailnya, ini bisa memperlihatkan ada di kubu mana nih anjir Om Ferry sama orang-orang yang diundang di acara ini. Kayak kalau misalnya lu lihat thumbnail doang, lu bakal tahu kayak oh anjir Om Haris Azhar berarti ada di kubunya Om Ferry. Terus habis itu ada MC-nya bahkan Mas Aiman ada di kubu Om Ferry dan segala macam gitu. Tapi kenyataannya in the real event yang datang cuma 6 orang ini. Di awal durasi gua kira Om Ferry bakal di GB 5 lawan 1 gitu. Soalnya kalau misalnya lu lihat dari formasi dan juga posisi apa aja yang mereka punya gitu ya, dari Polri, dari Pernawiran TNI gitu ya, bahkan dari yang punya kebijakan juga relawan gitu ya, kita bisa tahu kalau misalnya Om Ferry bener-bener kayak nge-carry the game gitu, anjir nge-carry bagaimana tuntutan masyarakat itu bener-bener relevan sekarang. Dan ternyata di pertengahan durasi atau bahkan di akhir durasi ada beberapa plot twist yang pada akhirnya kita tahu kalau misalnya gak cuma Om Ferry aja sebenarnya yang marah, tapi bahkan tokoh pengamat politik juga atau bahkan orang-orang yang nontonin gitu ya. Bahkan ada kalau misalnya gue dari live chat gue ada Mr. PhD yang bener-bener secara kosakata dan juga struktur bahasa rapi banget dalam menyampaikan kritik dan juga saran apapun kepada presiden sendiri. Apalagi ada orang-orangan presiden di sini gitu loh. Jadi inti dari apa yang mereka diskusikan di acara ini tuh apa Bang Ray? Jadi mereka mendiskusikan tentang siapa yang menyebabkan demo kemarin itu rusuh.
Siapa dalangnya? Siapa provokatornya? Kita butuh nama. Apakah itu dari masyarakat sipil sendiri ya, demonya bener-bener rusuh karena emang dari masyarakat? Apakah itu dari mafia migas yang membuat skema seperti ini? Apakah itu dari antek-antek asing dari negara luar yang ingin menghancurkan Indonesia? Atau apakah ini dari kesalahan institusi keamanan kayak misalnya Polri atau TNI? Itu semua dibahas di sini. Oke, dan dari 3 jam mereka debat dan juga diskusi gitu ya, hasilnya nggak ada nama sama sekali. Gak ada tokoh yang tiba-tiba disebut gitu ya, harus bertanggung jawab, tidak ada. Kalau misalnya mau dibandingin sama video Om Ferry Irwandi gitu ya 2 hari yang lalu dengan judul Dalang Demo dan Mencegah Darurat Militer, cukup 9 menit aja Om Ferry lebih berani di sini dalam ngasih tahu akun-akun media sosial mana aja yang pada akhirnya harus bertanggung jawab dari demo pertanggal 25 Agustus. Oke. Cuman gini, yang amat gue sayangkannya adalah apakah begini kondisi diskusi dari pemangku kebijakan juga gitu loh. Udah ada nyawa yang melayang. Bahkan di awal speech Om Ferry, beliau langsung mengutarakan dan juga menyebutkan siapa aja yang jadi korban sampai meninggal dunia. Dan beliau hafal semuanya. Dalam kondisi di mana ada masyarakat yang udah kehilangan anggota keluarganya, yang kalau misalkan kita semua sama-sama patriot gitu ya, gue yakin 1-2 nyawa di negara ini tuh pasti berharga, ya nggak sih? Bukan cuma angka, bukan cuma data gitu ya. Harusnya udah jadi urgensi nggak sih? Perdebatannya tuh nggak harus alot ini gitu loh. Masih berkutat ke siapa yang menjadi dalangnya, siapa yang menjadi provokatornya dan segala macem gitu. What if kalau misalkan provokatornya beneran cuman karena gara-gara kebijakan yang emang bener-bener bisa membuat masyarakat marah, men? Iya gak sih? Kayak gue yakin masyarakat sekarang udah pada pinter lah, mau digaslight atau kagak, mau itu diprovokasi atau kagak gitu ya, selama alasannya valid gitu, orang pasti bakal marah gitu loh. Dan kalau misalnya alasannya gak valid, mereka juga ngapain demo, men? Kayak dari tanggal 25-28 tuh 3 hari kan, 3-4 hari itu mereka cuti 4 hari udah bener-bener rugi banget hidup, sumpah. Kayak emang orang-orang pengen turun ke jalan. Gue pun turun sehari 2 hari juga mikir-mikir, ya gak sih? Ada nafkah yang harus gue cari gitu loh. Gak mau orang-orang pada dasarnya turun ke jalan. Kalau misalnya pada akhirnya kebijakannya itu bagus gitu ya, bener-bener pro sama masyarakat, dimana kita semua juga senang ketika pajaknya itu bener-bener digunakan dengan baik dan bisa dirasakan kembali sama kita gitu ya, gue rasa gak akan ada demo-demo kayak gini gitu. Untungnya Om Ferry dalam acara ini tetap fokus gitu ya sama tujuan. Kalau misalnya pada akhirnya kita harus ngelihat bigger problems, bigger pictures, dan juga big elephant in the room ya. Kalau misalkan permasalahan gak cuma sekedar dari orang-orang anarkis demo dan nyari provokasi, tapi alasannya itu udah dari tanggal 25 Agustus sebelumnya. Oke. Bahkan kalau misalnya ngomongin soal siapa yang bikin rusuh, itu udah tinggal ngeliat video Om Ferry yang ini gitu man. Terus habis itu ada Om Pangi yang tiba-tiba dengan lantangnya, dengan segala macam suaranya gitu ya, langsung blak-blakan siapa yang harusnya disalahin, ngomongin soal geng Oslo. Terus habis itu ada Mr. PhD yang pada akhirnya langsung ngasih tahu kalau misalnya Pak Presiden harus berbenah dalam kepemimpinannya sendiri gitu loh. Gila, itu ngeri banget sih. Dan sedikit ada intermezzo Fu Fafa ya di akhir-akhir diskusi. Cuman ini gak useless. Acara ini gak benar-benar 100% sia-sia gitu. Pisang kan di depan. Ditanam sama Dede pisangnya. Sorry, tadi ada anak gua. Ya, jadi ini acara gak 100% useless ya. Kita juga harus apresiasi ke Mas Aiman dan juga tim dari iNews karena udah berhasil mengumpulkan orang-orang yang ada di sini. Gue bisa belajar dari apa yang mereka diskusikan gitu ya. Kalau misalkan mengkultiskan seorang tokoh gitu ya, sampai pada akhirnya kita nggak tahu tujuan mereka sebenarnya apa, itu akan selalu menghasilkan hal yang buruk. Karena lu bayangin Om Ferry di sini itu berhadapan sama TNI, berhadapan sama polisi, berhadapan sama orang yang punya kebijakan yang notabene itu juga pernah jadi aktivis di tahun 98 ya, 3 orang gitu. Kayak seakan-akan kalau misalkan ini tuh pengen ngasih tahu lu belum di penjara, udah nggak usah banyak cocot gitu. Itu seakan-akan ya, itu cuman opini liar orang-orang di internet doang gitu. Kayak kontra itu udah bener-bener pas banget. Setiap kali pengen diomongin sesuatu sama Om Ferry itu pasti ada aja tokoh yang bisa memutarbalikan itu. Pada akhirnya
Bahkan kalau misalnya Om Ferry ngeliatin video dari penangkapan polisi terhadap anggota TNI gitu ya, tiba-tiba udah ada video juga yang langsung ngasih tahu kalau misalkan anggota TNI kita dan juga polisi udah berdamai dan segala macam gitu loh. Tapi tetap aja kan pada akhirnya dalam situasi kemarin yang notabene itu orang-orang tuh membutuhkan informasi dan juga fakta yang akurat gitu, dimana ada dua institusi yang saling memberikan keterangan tapi kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, itu kan justru berbahaya. Pada akhirnya masyarakat sipil lagi yang kena gitu loh. Sumpah sih gue greget banget coy waktu ngeliatin itu. Sejam 2 jam gue pengen walk out gitu aja meskipun gue gak diundang. Karena basically out of topic kebanyakan. Mau dalam kondisi negara apa lagi sampai pada akhirnya pejabat kita baru sadar kalau misalkan butuh segera gitu ya untuk bisa melihat bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat bisa terpenuhi gitu. Ya, yang ironisnya ada beberapa orang-orang dalam acara ini bilang kalau misalnya presiden bahkan udah melihat ini sebagai hal yang penting. Beliau bahkan katanya sampai gak jadi terbang ke Cina untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi negara. Tapi gue ngelihat berita hari ini kalau misalnya Pak Prabowo terbang ke Cina. Ini kan bilangnya batalkan agenda ke Cina, pilih fokus tanpa polemik. Terus beberapa hari kemudian lu bisa tahu nih. Aneh ya. Nih, Prabowo diri parade militer Cina disambut Xi Jinping. Ironi di atas ironi coy. Intinya acara ini ngomongin siapa provokatornya dan dalam 3 jam ini masih belum ada yang bisa nyebut siapa yang benar-benar menjadi provokator. Terdengar useless gitu ya. At least dari acara ini kita bisa tahu kalau misalkan yang ikut ngerusuh sama perusuh itu beda. Sorry ya bikin kaget stream decknya, soalnya gue lupa buat ngesetting ini voice suaranya jadi terlalu kecil. Intinya itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya acara ini. Gimana kesimpulan dan apa aja yang mereka bicarakan. Silakan tulis segala macam tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua bisa bahagia, dan semoga negara kita juga bisa kembali lagi dalam menjadi negara yang berdaulat untuk masyarakat sendiri. Terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi di next video. Gue undur diri, sampai jumpa.